Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah amma ba'du. Pertama kalinya, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, sultan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, saya di sini akan mempresentasikan makalah tafsir dengan judul Makanan Halal dan Baik. Makanan halal dan haram. Dalam Al-Quran menyebutkan makanan halal dan haram adalah makanan yang baik maupun yang tidak baik. Makanan yang baik adalah makanan yang tidak dapat makanan yang baik adalah makanan yang dimakan dan diperbolehkan serta dapat dimanfaatkan dengan baik. Makanan yang haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan ataupun makanan yang tidak bisa dikonsumsi. Sebagaimana ketika kita mengonsumsi makanan haram, maka akan menyebabkan pikiran yang tidak stabil maupun tubuh yang tidak baik. Pengertian makanan halal dan haram. Halal berasal dari bahasa Arab atau makanan yang bisa dikonsumsi dan bisa dimakan dengan baik atau baik. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, makan makananlah yang halal dan baik. Ketika kita mengonsumsi makanan yang halal, maka akan menjadi sehat. Ketika kita mengonsumsi makanan halal dan sehat, dan pikiran pun akan menjadi tenang. Sedangkan mengonsumsi makanan haram, maka pikiran pun akan tidak sehat ataupun tidak stabil. Dampak mengonsumsi makanan haram adalah akan menjadikan stres ataupun tidak baik dalam mengerjakannya. Bisa jadi stres ataupun gangguan mental. Jenis-jenis makanan halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang dari lautan. Ketika mati bisa kita konsumsi meskipun dari lautan. Dan ketika yang dari daratan seperti kambing, sapi, ayam. Makanan yang haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan seperti babi, konsumsi makanan babi ataupun darah ataupun bangkai. Ketika kita mengonsumsi makanan yang baik, maka kita akan menjadi lebih tenang. Sedangkan ketika kita mengonsumsi makanan yang haram, pikiran akan menjadi tidak tenang maupun gangguan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab. Minuman apa yang diharamkan oleh Al-Quran dan mengapa? Minuman apa yang diharamkan dalam Al-Quran dan mengapa? Minuman seperti alkohol ataupun minuman-minuman yang mengandung zat yang tidak baik dan itu tidak diperbolehkan. Dan itu bisa menyebabkan gangguan pada fisik kita. Bagaimana hukumnya mengonsumsi makanan yang halal
Bagaimana cara? Bagaimana hukumnya mengonsumsi makanan halal tetapi diperoleh dengan cara yang haram? Hukumnya sama saja tidak bisa, tidak boleh. Mengapa bangkai, darah, dan daging babi diharamkan dalam Al-Quran? Karena bangkai babi itu emang tidak bisa dikonsumsi oleh kita dan diharamkan dalam Al-Quran. Apa dampak negatif jika kita mengonsumsi makanan haram? Dampak negatifnya bisa menjadi pikiran tidak tenang dan badan pun menjadi tidak baik dan tidak stabil. Kalimat masalahnya ketika mengonsumsi tidak baik, maka kita kalau bisa menghindari. Manusia tidak menghindari, Pak. Karena faktor lingkungannya mungkin, Pak. Kalau enggak tidak tahu itu makanan halal maupun haram. Sebabnya kalau kita masih mengonsumsi makanan haram, seperti kita makanan yang tidak ada produk nggak ada pengertiannya, maka kita tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Apa? Kalau nggak tahu, solusinya gimana? Lebih baik dihindari, Pak. Dia cari tahu bisa, tapi lebih baik dihindari, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi